Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunan Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Tunanganku Ternyata Seorang CEO. Dan part ke-99, mari kita mulai. Saat ini, masih di ilusi iblis hati milik Dylan di ruang rapat Suanjia Group. Terlihat jika rapat anggota dewan terus berlangsung. Namun, dengan rapat yang membosankan, Yun Xiang menguap karenanya. Hanya saja begitu dirinya memperhatikan sekitar, ia terkejut dengan orang-orang yang ada di luar jendela. Di mana nyatanya saat ini ada penyergapan yang telah terjadi. Dengan kehadiran orang-orang misterius itu, Yun Xiang meminta setiap orang yang hadir di sana untuk berhati-hati. Dan di saat mereka memperhatikan jendela, orang-orang misterius itu telah menempelkan bom tempel terhadap kaca bangunan. Yang mana setelah mereka melompat mundur, ledakan keras terjadi karenanya. Dengan ledakan yang terjadi, Yun Xiang tentu saja terkejut. Namun saat ini terlihat jika setiap orang yang ada di sana langsung melindungi dirinya. Jadi mengetahui jika penyerangan ini merupakan pembunuhan, para 6 pendekar memerintahkan setiap orang untuk melindungi ketua dewan. Para asasin yang datang menyerang, mereka langsung menembakkan senjata api kepada sekitarnya. Di mana karenanya orang-orang yang mengikuti rapat menjadi korban penembakan. Sedangkan Ou Fubai dengan tusuk konde miliknya, ia berhasil menjatuhkan satu asasin. Meski begitu, asasin yang lain langsung menerjang ke arahnya. Jadi saat ini terlihat jika Ou Fubai menghadapinya secara langsung. Bahkan bukan hanya dirinya saja, Paman Ma yang ada di sana, ia langsung melemparkan kursi ke arah para asasin. Di mana dengan perlawanan tersebut, mereka mulai pergi menuju tangga darurat. Tapi karena satu asasin terus mengejarnya, Ou Fubai langsung menghadangnya. Dari hal tersebut, Ou Fubai mencoba untuk menjatuhkan si asasin. Hanya saja, meski Ou Fubai bisa menangani salah satunya, asasin lain muncul kembali dan bersiap membidik tembakan. Tapi di saat tembakan itu dilancarkan ke arah Yun Xiang dan Song Lang, menggunakan tubuhnya, Ou Fubai memblokir tembakan tersebut. Bahkan karena kejatuhannya, si asasin yang menyerang langsung menusukkan belati kepadanya. Lalu pada akhirnya, si asasin itu menendangnya dengan keras. Jadi saat ini terlihat jika Ou Fubai terjatuh dari ketinggian gedung. Namun, meski Song Lang dan Dylan begitu mengkhawatirkannya, apa yang bisa mereka lakukan saat ini adalah segera pergi dari sana. Di mana begitu mereka keluar dari ruangan, para asasin masih terus mengejarnya. Melihat asasin yang menerjang ke arah Song Lang, Jin Lei berhasil menarik kakinya. Jadi dengan menghempaskannya, ia mulai mengejar kelompoknya. Sedangkan Song Lang yang sedari awal terus menjaga Yun Xiang, ia meminta Dylan untuk menjaganya. Di mana ia berpesan, apapun yang terjadi, Dylan harus melindunginya dengan baik. Juga selain itu, ia berpesan kepada Ma San dan Bei untuk melindungi mereka berdua. Dari perintah yang diberikan, Paman Ma dan Paman Bei mulai membukakan jalan turun. Di mana dengan para asasin yang kembali muncul, mereka terus mengerahkan kemampuannya untuk menumbangkannya. Tapi pada akhirnya, bayaran untuk menerjang maju adalah mata milik Paman Bei dan lutut milik Paman Ma. Tapi selain asasin yang muncul dari bawah, mereka kembali muncul dari arah atas. Di mana melihat kemunculannya, Jin Lei bertekad untuk menghadangnya, serta berkata jangan harap untuk bisa melewatinya. Yang mana pada akhirnya, dengan tikaman pisau yang diarahkan oleh para asasin, Jin Lei tak berdaya dan terjatuh begitu saja. Melihat korban yang terus berjatuhan, Song Lang tak memiliki pilihan lain untuk menghadapinya secara langsung. Di mana karenanya ia berkata kepada Dylan jika selanjutnya dirinya akan menyerahkan kepadanya. Dan karena apa yang dilakukannya, kejadian tersebut sama seperti apa yang dialami oleh Dylan, di mana dirinya kehilangan sosok sang panglima di dalam kehidupannya. Dengan kacaunya situasi, Dylan tak dapat menahan emosinya, di mana dengan perubahan itu, dunia ilusi mulai runtuh. Namun, begitu Yun Xiang memperhatikan Dylan, ia tentu saja terkejut. Karena apakah semua yang baru saja terjadi merupakan mimpi yang dibangun ulang oleh masternya berdasarkan kenangan masa lalu? Lalu, tentang anak kecil yang dipelukannya, apa mungkin itu dirinya? Dan Dylan yang memeluk erat anak itu, ia berkata kepadanya untuk tak perlu khawatir, karena dirinya akan melindunginya dengan baik. Mengetahui akan itu, Yun Xiang kembali teringat dengan kehidupan lamanya, di mana masternya selalu mempedulikan dirinya.
Jadi, dengan gambaran alam bawah sadar milik Dylan, Yunxiang sekarang memahami tentang mengapa masternya memperlakukannya dengan begitu overprotective. Karena itu semua merupakan sumpahnya untuk melindunginya seumur hidupnya. Mengalihkan akan itu, Yunxiang merasa sedikit aneh dengan situasinya saat ini. Karena dalam keadaan transparan, ia merasa jika dirinya bisa memahami sesuatu. Di sisi lain, di ruang independen, terlihat jika ibunya Yunxiang sedang memperhatikan situasi. Dan Lila yang berada di sampingnya memberitahukan jika kestabilan konektivitas berada di angka 49%. Jadi ia berharap agar host mengatur waktu yang tersisa dengan tepat. Meski Lila memberitahukan hal itu, nyonyanya berkata jika situasi ini benar-benar aneh. Karena mengapa jalan ceritanya langsung berakhir begitu saja? Jadi, apa mungkin karena dirinya menyusup ke dalam mimpi Dylan demi bertemu dengan anaknya? Atau mungkin karena dirinya menyimpang dari cerita asli yang mengharuskannya untuk hadir di dalam rapat? Jadi karenanya, ia mencoba mengatur ilusi tersebut dengan menyesuaikan mimpi milik Dylan. Hanya saja, meski ia mencoba, dirinya memahami jika mengubahnya benar-benar merepotkan. Bahkan sebenarnya, ia tidak terlalu ahli dalam kode bahasa formasi seperti ini. Dan karena dirinya hanya dapat mengubah dasarannya, pada akhirnya ia menulis naskah baru, di mana sang calon presiden wanita datang bersama putra keluarga Song yang memulai karir dari level bawah, dan mereka pergi menuju bandara untuk menyambut ketua dewan yang baru kembali dari luar negeri. Yang mana ia merasa jika dengan naskah tersebut seharusnya bisa muncul sedikit percikan cinta di antara mereka. Singkat waktu, terlihat jika Yunxiang baru saja terbangun di meja kerjanya. Di mana ketika ia memperhatikan sekitarnya, dirinya tentu saja bertanya-tanya, apa mungkin ilusinya sudah kembali dimulai? Hanya saja ketika melihat lengannya, Yunxiang cukup terkejut. Karena mengapa ada beberapa hal yang tidak dirinya ketahui. Di saat itu jugalah rekan kerjanya berkata kepadanya untuk segera bangun. Karena saat ini presiden akan segera datang. Bahkan ia kemudian berbisik kepadanya, bukankah Tuan Muda Yunxiang yang menginginkan untuk memulai dari bawah? Jadi sebaiknya ia lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Yunxiang tentu saja terheran, karena kenapa rekan kerjanya memanggilnya sebagai Tuan Muda. Tapi di saat ia melihat ID card miliknya, Yunxiang kembali bertanya-tanya, karena mengapa latar belakang karakternya berubah seperti ini? Apa mungkin ada seseorang yang telah memanipulasi dunia ilusi ini? Tapi sepertinya dalang dibalik ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam bidang bahasa formasi. Jadi Yunxiang merasa jika dirinya bisa kembali merasakan keadaan transparan, ia pasti akan bisa menemukan celahnya. Melihat Yunxiang yang terdiam, rekan kerjanya memberitahukan jika Tuan Muda baru saja dipindahkan ke posisi yang berbeda lagi, di mana ia menceritakan saat Tuan Muda berada di bagian manajemen krisis divisi 2 program, dirinya malah mabuk dan memukuli klien. Jadi, Departemen Personalia memutuskan untuk memindahkannya ke Departemen Keamanan. Dan karena rekan kerjanya suka dengan gosip, ia berbisik kepada Tuan Mudanya jika sebenarnya timnya telah melakukan yang terbaik untuk bernegosiasi membersihkan namanya. Tapi sepertinya itu semua berada di bawah pengawasan Presiden Dylan. Dan Yunxiang kemudian membalas jika itu tidaklah masalah, melainkan ia kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dengan pertanyaan itu, rekan kerjanya tentu saja terheran karena apa yang dimaksudkan oleh Tuan Muda Yunxiang. Dan Yunxiang berkata jika dirinya baru saja terbangun dalam keadaan linglung. Jadi, kenapa dirinya harus menyerah menjadi Tuan Muda dan malah memulai dari bawah? Dari itu jugalah rekan kerjanya memberitahukan jika dulu Tuan Muda Yunxiang pernah berkonflik dengan pimpinan sekolah, di mana ia menyewa seseorang untuk mengendalikan bulldozer dan secara paksa menghancurkan sekolah. Dan setelah dikeluarkan secara paksa dari sekolah, tunangannya yang juga Presiden Xuan Jia menjadi sangat marah. Jadi, ia memutuskan untuk segera mengikat Tuan Mudanya itu dalam hubungan pernikahan. Tapi karena Tuan Mudanya mendambakan kebebasan, dirinya malah membuat taruhan dengan Presiden Dylan. Jadi karenanya, Tuan Mudanya itu menyatakan akan memulai dari bawah.
Dan selama dirinya bisa mencapai sesuatu melalui kemampuannya sendiri, ia bisa membuat Presiden Dylan untuk memutuskan pertunangannya. Hanya saja begitu rekan kerjanya memberitahukan itu semua, Yunxiang merasa kebingungan. Bahkan dirinya tak mengerti dengan plot aneh macam apa yang sedang dirinya hadapi ini. Ia juga penasaran mimpi omong kosong macam apa yang sebenarnya dialami oleh masternya, terutama tentang tunangan dan pernikahan. Hal konyol apa yang dirinya lihat ini? Tapi ketika Yunxiang memikirkannya lebih lanjut, ia tentu saja terkejut. Karena apa mungkin ini semua ulah dari dalang yang berada di balik layar? Si rekan kerja yang masih ada di sampingnya, ia kembali mengingatkan kepada Yunxiang jika sebenarnya Yunxiang telah berpindah-pindah departemen sebanyak 6 kali. Jadi jika dirinya tidak bisa tinggal di departemen keamanan, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai office boy. Di mana menyadari akan konyolnya plot cerita tersebut, Yunxiang teringat dengan kehidupan masa lalunya. Karena mengapa level karakter brengsek miliknya ini terasa persis seperti yang dirinya alami di kehidupan sebelumnya. Namun, di saat Yunxiang memikirkan hal itu, seseorang datang ke mejanya dan berkata untuk segera mengemasi barang-barangnya, di mana dirinya harus segera melapor ke Departemen Keamanan. Melihat kedatangannya, rekan kerja Yunxiang memperkenalkan Tumi sebagai tim manajemen krisis di Divisi 2 program. Dan Yunxiang yang memperhatikannya tentu saja tak menyangka jika Tumi ada di sini. Jadi, dirinya berpikir, apa mungkin Tumi berasal dari Black Guard Armor? Apa mungkin si brengsek ini merupakan mata-mata yang ditanam oleh masternya ke dalam Shadow Guard? Dan karena Yunxiang memperhatikan Tumi, rekan kerjanya berbisik kepadanya jika ia merupakan orang yang melaporkan keburukan tuan mudanya itu terhadap Presiden Dylan. Mengetahui akan itu, Yunxiang berkata kepadanya jika semua kerjanya sangatlah bagus. Jadi karenanya, ia berkata untuk tunggu saja pelajaran yang akan datang kepadanya. Dengan diusirnya dari Departemen 2 program, pada akhirnya Yunxiang bergerak menuju Departemen Keamanan, di mana dengan diantar oleh si rekan kerjanya, ia memberitahukan jika Yunxiang ditempatkan ke tim operasi keamanan khusus di bawah bagian operasi lapangan. Jadi, setibanya di sana, ia mengajak Yunxiang untuk memasuki ruangan tersebut. Begitu memasuki ruangan Departemen Keamanan, Yunxiang benar-benar terkejut karena orang-orang yang ada di hadapannya merupakan orang-orang yang dirinya kenali. Dari itu jugalah Yunxiang langsung memeluknya dengan erat karena ia mengingat jika mereka merupakan 3 teman sekamarnya selama pelatihan perekrutan Black Guard Armor. Tapi sayang, pada akhirnya mereka semua telah tewas demi melindungi dirinya. Jadi, meski ini hanyalah ilusi, itu membuatnya merindukan kehadiran mereka. Hanya saja ketika Yunxiang mengingat masa kini, ia menyadari jika dirinya masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan rekan lamanya. Jadi setelah gelombang bis selesai ditangani, ia akan masuk ke dalam Black Armor Guard sebagai rekrutan baru, di mana ia ingin bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, kawan lama, dan juga instrukturnya. Melihat Yunxiang yang memeluk begitu erat, Lazy tentu saja terkejut. Bahkan ia bertanya dengan heran, apakah mereka saling mengenal? Dan Yunxiang yang tersadar, ia meminta maaf kepadanya karena dirinya sangat mirip dengan saudaranya yang dengan gagah berani mengorbankan nyawanya. Namun karena Yunxiang mendapatkan panggilan dari Dylan, ia langsung mengangkatnya, di mana Dylan bertanya, ada di mana dirinya? Dan mengetahui jika Yunxiang berada di Departemen Keamanan, Dylan berkata jika ini benar-benar sempurna. Jadi sebaiknya dirinya segera bersiap. Karena dengan ketua dewan dan nyonya yang telah kembali dari luar negeri, ia meminta Yunxiang untuk ikut bersamanya ke bandara demi menyambut kedatangan mereka. Dengan apa yang dikatakan oleh Dylan, Yunxiang tentu saja memahami. Namun meski begitu, ia masih merasa aneh dengan alur cerita yang berubah seperti ini. Tapi karena Dylan memintanya untuk membawa perlengkapan pelindung, itu mengingatkannya kembali dengan semua kenangan yang menyangkut tentang Dylan. Karena di kehidupan sebelumnya, masternya itu bahkan menggunakan seluruh pasukan Black Armor Guard sebagai perisai hanya demi menutupi pelariannya. Jadi karenanya, Yunxiang merasa sangat berhutang budi kepadanya. Dan meski saat ini dirinya berada di dalam ilusi mimpi, tapi dirinya tetap harus memperlakukannya dengan sedikit lebih baik. Dengan kepedulian terhadap Dylan, tiba-tiba saja Yunxiang langsung mengambil beberapa barang di dalam loker meja rekan kerja barunya,
di mana ketika Lazy melihat makanan miliknya diambil oleh Yunxiang, ia tentu saja memintanya untuk mengembalikannya. Tapi Yunxiang berkata kepadanya jika dirinya akan menggantinya di lain waktu. Bahkan bukan itu saja, ia mulai mengambil barang lain di meja yang lainnya. Sampai-sampai mereka sendiri terkejut karena bagaimana bisa Yunxiang mengetahui akan itu. Di saat berikutnya, terlihat seorang pria kekar memasuki ruangan tersebut, di mana Yunxiang yang memperhatikannya, ia menjadi terkejut karena orang itu merupakan instruktur Lu, instruktur tempur bagi para kadet rekrutmen prajurit Black Armor Guard. Melihat sekitarnya, instruktur Lu langsung memanggil Yunxiang, di mana ia menganggap jika Yunxiang seperti seorang tuan muda yang selalu menghabiskan hari-harinya hanya untuk anggur, wanita, dan juga uang. Jadi, dirinya melayangkan kebenciannya terhadap Yunxiang karena dirinya hanya mengandalkan koneksi untuk bekerja. Di mana ketika Yunxiang mendengarnya, ia merasa jika ketegasannya benar-benar sama seperti apa yang dirinya ingat. Tapi tiba-tiba, instruktur Lu langsung melemparkan tas miliknya kepada Yunxiang, serta memberitahukan jika dirinya merupakan kepala tim operasi lapangan Departemen Keamanan. Dan itu merupakan perlengkapan yang telah diatur oleh Presiden Dylan bagi Yunxiang. Jadi, dirinya memerintahkannya untuk mengenakannya dengan rasa syukur. Juga karena mereka akan segera bekerja, ia memerintahkan setiap orang untuk mengganti perlengkapan secepat mungkin, di mana mereka akan berkumpul di gerbang utama dalam waktu 10 menit. Dengan kepergiannya, setiap orang yang ada di sana tentu saja mematuhinya. Sedangkan Yunxiang, ia bertanya kepada rekan kerjanya tentang ada di mana ruang istirahat Departemen Keamanan, karena dirinya ingin menyiapkan sesuatu. Jadi karena Yunxiang ingin ke sana, rekannya itu langsung mengantarnya ke sana. Sedangkan Lazy, Wu Hao, dan Zoomin, mereka bertiga langsung bersiap untuk mengganti pakaian, di mana mereka penasaran tentang siapa sebenarnya Yunxiang. Bahkan mengapa orang itu mengetahui banyak hal. Tapi karena mereka mengetahui jika Yunxiang berasal dari Departemen Program, sepertinya mereka merasa jika Departemen Program benar-benar misterius. Singkat waktu, di gerbang utama, terlihat para prajurit telah berkumpul di sana. Bahkan Dylan juga telah siap di dalam mobilnya, di mana ia memberitahukan Pak Tuameng jika waktunya hampir habis. Jadi karenanya, Pak Tuameng harus kembali dan bersiap untuk mengatur penyambutan. Dengan perintah itu, Pak Tuameng berkata untuk tak perlu khawatir, karena dirinya akan mengurus semua hal yang ada di markas besar ini. Di saat semua orang sedang bersiap, terlihat jika Yunxiang baru saja keluar dari gerbang utama, di mana ketika ia mendekati mobil utama, ia merasa terheran karena kenapa Paman Ma dan Paman Bei tidak ada di mimpi ini. Namun, di saat Yunxiang memperhatikan sekitarnya, Dylan yang ada di dalam mobil bertanya kepadanya tentang apa yang sedang dilihatnya. Juga, apakah dirinya tidak sadar jika ia telah terlambat? Dan Yunxiang pun meminta maaf kepadanya, di mana ia berkata jika dirinya merasa Presiden Dylan belum sarapan hari ini, jadi dirinya membuatkan sesuatu untuk dimakannya. Melihat Yunxiang yang membawakan makanan seperti itu, instruktur Lu Feng menjadi cukup emosi, di mana dengan kesal berkata, bagaimana mungkin Presiden Dylan bisa memakan makanan murahan dari penjaga keamanan rendahan sepertinya? Apakah Yunxiang idiot? Apakah dirinya tidak mengetahui jika orang yang diajaknya bicara itu adalah presiden perusahaan? Namun, tidak mempedulikan perkataan instruktur Lu Feng, Dylan yang melihat hal itu tentu saja terkejut, karena apakah Yunxiang yang membuatnya? Dan Yunxiang membenarkan hal itu, serta berkata untuk segera dimakan selagi hangat. Dari itu jugalah Dylan menerima bekal makanan tersebut, di mana melihat reaksi dari Dylan, setiap prajurit yang bersiap tentu saja terkejut, karena apakah Presiden Dylan benar-benar mengambilnya? Di mana instruktur Lu Feng sendiri tak percaya, karena apakah ini benar-benar sang ratu es perusahaannya? Jadi, apa mungkin Presiden Dylan menyukai pria seperti itu? Tapi karena ulah dari Yunxiang, instruktur Lu Feng memerintahkannya untuk segera bersiap di mobil ketiga. Hanya saja meski Yunxiang mengiyakannya, Dylan berkata kepadanya jika itu tidaklah diperlukan, karena dirinya bisa menaiki mobil yang sama dengannya. Dengan kejadian tersebut, setiap prajurit hanya dapat terheran, karena mustahil sekali hal ini terjadi. Terutama, bukankah Yunxiang merupakan penjaga keamanan rendahan yang baru saja dimutasi?
Tapi melihat para prajurit sedang bergosip, instruktur Lu Feng memerintahkan semuanya untuk diam. Di mana selanjutnya, ia memerintahkan semuanya untuk segera masuk ke mobil. Jadi karenanya, rombongan konvoi perusahaan Xuanjia telah sepenuhnya siap. Serta pada akhirnya, mereka mulai bergerak pergi untuk melakukan penjemputan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.